Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 1 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Apa saja berhasil. Apa saja berhasil. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, menjadi sebuah doa dan harapan kami, apa saja berhasil dalam kehidupan kami, dan kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya berjudul apa saja berhasil. Ini seakan-akan terlalu optimis. Bukankah di dalam sebuah tindakan yang kita perjuangkan dengan sangat luar biasa itu, keberhasilan sehebat apapun senantiasa diikuti oleh kegagalan demi kegagalan, baru kemudian mencapai sebuah keberhasilan. Sahabat seperjalanan, apa saja berhasil itu bukan apa yang saya sampaikan, tapi itu apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan kata dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namun apa tanda-tanda ataupun ciri-ciri, tahapan dan proses untuk mencapai sebuah keberhasilan? Penggambaran keberhasilan pada bagian ini firman Tuhan katakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang ketiga. Namun syaratnya adalah ada pada ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dua ayat yang pertama dan kedua adalah kunci daripada sebuah keberhasilan yang dijelaskan pada ayat yang ketiga. Bagian ayat yang pertama dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kita jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berkumpul dengan nasihat-nasihat orang yang berdosa. Bukan tidak boleh bergaul dengan orang berdosa, namun jangan mengikuti cara pikirnya, cara hidupnya, cara merasanya, cara mengambil keputusannya. Dan yang berikut dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pembentukan kita menjadi seperti siapa tatkala kita bergaul dengan siapa. Berjalan, berdiri, duduk. Hidup kita berjalan, berdiri, duduk dengan siapa setiap hari. Itu akan menjadikan kita menjadi apa di kemudian hari. Kalau kita berjalan dengan orang fasik, berdiri dengan orang berdosa, lalu duduk dalam kumpulan pencemooh, apa yang terjadi? Maka sikap hidup kita secara tidak sadar akan menjadi sama seperti mereka. Tuhan tidak pernah melarang kita bergaul dengan siapapun. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus masuk ke dalam dunia, menjadi garam dan terang dunia. Namun tatkala kita bergaul dengan mereka, kita tidak menjadi garam buat mereka, kita tidak menjadi terang buat mereka, tapi kegelapan mereka yang menggelapkan hidup kita. Bukan garam yang memberikan pengaruh, tetapi racun yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau racun dan kegelapan yang masuk ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa berhasil? Pemahaman berhasil di sini sahabat seperjalanan tidak identik dengan kaya, tidak identik dengan populer, tidak identik dengan selalu mendapatkan keuntungan. Maka konsep berhasil pun berbeda antara dunia dengan kita. Kita boleh menjadi kaya dengan cara benar. Kita boleh menjadi pribadi berpengaruh dengan cara benar. Kita boleh menjadi orang sukses yang harus juga dengan benar.
Karena bagian ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Merenungkan, kemudian menjalani, menghidupi, dan menjadi bagian yang menyatu dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia tetap bisa bergaul dengan orang berdosa. Seseorang yang dekat dan mengandalkan hidupnya dan menyatu dengan Taurat dan kebenaran Tuhan, bahkan kita dipanggil untuk bisa memberkati orang fasik, untuk bisa merubah para pencemooh. Itulah yang disebut dengan kita menjadi garam dan terang dunia. Jangan kegelapan mereka dan racun dalam kehidupan mereka, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara hidup. Itu yang mempengaruhi kita. Sehingga sahabat seperjalanan, kita tidak dipanggil menjadi orang yang pietis, orang yang eksklusif, tapi dipanggil menjadi orang yang inklusif. Apa bedanya eksklusif dan inklusif? Eksklusif itu masuk ke dalam keberdosaan. Kita merasa menjadi pribadi yang lebih rohani dari mereka dan kita menghakimi orang berdosa, pencemooh, dan orang fasik, tidak. Tetapi waktu inklusif, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa harus menghindari dunia. Bahkan kita dipanggil untuk memberkati mereka. Sahabat seperjalanan, maka tatkala kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, perjuangan pencapaian kita yang terutama adalah hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran bisa menjadi kaya. Orang yang hidup dalam kebenaran bisa sukses. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia bisa mencapai apapun pencapaian-pencapaian seperti yang diperjuangkan oleh seluruh manusia yang memang menginginkan hidup ini berhasil. Namun keberhasilan itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu dituntut dalam firman Tuhan melalui Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga pemahaman berhasil. Bisa juga kita tidak menjadi orang yang kaya. Dalam kesederhanaan kita tetap menjadi pribadi yang hidupnya benar bersama dengan Tuhan. Maka itu keberhasilan. Tatkala kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, kesulitan tetap ada, sakit penyakit tetap ada. Namun kita tetap beriman dan tidak meninggalkan Tuhan, maka itu adalah keberhasilan. Tatkala kita mungkin diperhadapkan kepada persoalan demi persoalan, kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Dan seringkali tatkala seorang anak-anak Tuhan hidup dalam kesulitan, tetap bersyukur, hidup di dalam masalah, tetap mengandalkan Tuhan, maka itu adalah sebuah keberhasilan yang bisa mempengaruhi orang lain. Tentunya sahabat seperjalanan, doa dan harapan kita sukses, kita kaya, kita sehat, dan kemudian kita dekat dengan Tuhan, itu harapan kita. Namun di dalam dunia yang tidak katakanlah sempurna ini, maka perjuangan kita yang paling utama, hidup kita tetap di dalam Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan tingkah laku, cara berpikir, cara mengambil keputusan, sikap, dan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Allah. Kalau firman Allah ini yang sudah berkata dan menjanjikan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil, itulah kebenaran firman Tuhan yang ya benar dan amin. Kalau ada aspek-aspek yang tidak berhasil, bukan salah Tuhan. Tetapi seringkali kita menjadi pohon yang kadang ditanam di tepi aliran air, kadang-kadang ditanam di tepi aliran yang lain. Aliran-aliran yang membuat kehidupan kita kering, yang tidak bisa menumbuhkan. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan mengajarkan apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Kuncinya, firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat janji firman-Mu. Kami bisa menjadi pribadi yang apapun kami perbuat akan berhasil di dalam kebenaran. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.